Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasanuddin. Saya berasal dari Prodi Pendidikan Geografi Universitas Pendidikan Indonesia. Saya akan menjelaskan materi atmosfer dan dinamika bumi. Yang pertama ada atmosfer. Atmosfer adalah selubung gas atau lapisan udara yang menyelimuti permukaan bumi. Gaya gravitasi memiliki peran penting dalam pembentukan gas di atmosfer. Sekitar 4, miliar tahun yang lalu, atmosfer terbentuk dengan didominasikan oleh hidrogen, helium, metana, dan amonia. Lapisan atmosfer diperkirakan memiliki ketebalan sekitar 500 km, di mana 99% gas yang menyusun atmosfer berada di bawah ketinggian 32 km. Atmosfer memanjang lebih dari 560 km di atas permukaan bumi yang terbagi menjadi beberapa lapisan. Nah, lapisan atmosfer yaitu yang paling bawah ada troposfer. Troposfer lapisan terbawah dari atmosfer dan paling dekat dengan permukaan bumi. Nah, di troposfer terjadi peristiwa cuaca dan iklim, yaitu perubahan suhu, angin, tekanan udara, dan kelembaban udara. Nah, yang kedua ada lapisan stratosfer. Ketinggian stratosfer yaitu 12-50 km di atas permukaan laut. Nah, di stratosfer juga ada gas yang namanya ozon di ketinggian 20 km. Yang ketiga ada mesosfer. Ketinggian mesosfer yaitu 50-80 km di atas permukaan laut. Fungsinya melindungi bumi dari benda-benda luar angkasa yang jatuh ke bumi, contohnya meteor. Terus yang kedua, fungsinya sebagai penghantar gelombang elektromagnetik seperti sinyal radio, televisi, telepon. Suhu di mesosfer yaitu sekitar minus 500 Celcius sampai minus 700 Celcius. Yang keempat ada lapisan termosfer atau ionosfer. Ketinggian lapisan ini berkisar antara 80 sampai 700 km. Nah, rata-rata suhu di termosfer yaitu 5000 Celcius sampai 20.000 Celcius. Yang terakhir ada lapisan eksosfer. Lapisan eksosfer ketinggiannya lebih dari 700 km dari permukaan bumi. Fungsinya yaitu merefleksikan cahaya matahari. Suhunya di eksosfer yaitu 22.000 Celcius. Selanjutnya ada dinamika bumi. Bumi merupakan planet yang sangat dinamis. Jika kita dapat kembali ke waktu 1 miliar tahun yang lalu atau lebih, kita akan mendapatkan sebuah planet yang permukaannya sangat jauh berbeda dengan keadaannya sekarang. Selain itu, kita juga akan mendapatkan bentuk dari benua yang berbeda dan berada pada posisi yang berbeda dengan sekarang ini. Perubahan tersebut disebabkan oleh proses-proses yang bekerja pada bumi ini. Nah, tenaga yang ada di bumi ini yaitu ada dua. Yang pertama adalah tenaga endogen dan yang kedua adalah tenaga eksogen. Tenaga endogen adalah tenaga atau kekuatan yang berasal dari bagian dalam bumi. Tenaga endogen adalah tenaga yang berasal dari dalam bumi yang bersifat membangun. Tenaga endogen ini dikelompokkan menjadi 3, yaitu tektonisme, vulkanisme, dan gempa bumi. Nah, yang selanjutnya ada tenaga eksogen. Tenaga eksogen adalah tenaga atau kekuatan yang berasal dari luar bumi. Tenaga eksogen bekerja hanya pada permukaan bumi. Tenaga eksogen dapat dikelompokkan pada pelapukan, pengangkutan, pengikisan, dan pengendapan, yaitu erosi. Nah, pengaruh tenaga endogen dan eksogen, yang pertama ada dampak positifnya, yaitu pembentukan patahan dan lipatan yang menyebabkan adanya keanekaragaman bentuk permukaan bumi seperti adanya danau, pegunungan, sungai, dan dataran.
Hasil bentukan ini dapat kita nikmati sebagai suatu keindahan alam dan juga memberi manfaat bagi manusia. Yang kedua adalah hasil erosi dan sedimentasi di pesisir, sangat baik untuk pertanian dan perikanan. Dampak negatifnya yaitu gunung yang meletus akan mengeluarkan lava, awan panas, dan material vulkanis yang dapat merusak lingkungan yang terkena, seperti hutan, lahan pertanian, pemukiman penduduk. Yang kedua adalah gempa tektonik yang mengakibatkan rusaknya bangunan, retaknya tanah, memutus jalan, listrik, dan sarana-sarana lainnya, serta korban jiwa yang banyak. Terima kasih, hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.